Ternyata VCO atau minyak kelapa murni ini kan sedang naik daun, Dok. Ya. Banyak manfaatnya untuk kesehatan, tapi kayaknya perlu diperjelas nih, Dok. Ya, jadi gini, VCO itu minyak kelapa, dia bagus karena golongan minyaknya itu yang disebut MCT. MCT itu medium chain triglyceride. Artinya minyak trigliserid rantai sedang. Oh, itu jadi bagus itu dalam tubuh kita? Bagus dalam arti untuk penyerapan di usus, dia tidak berlama-lama bisa langsung diserap. Kalau kita makan minyak, itu harus digabungkan dengan empedu. Jadi waktu minyak lewat di usus 12 jari, empedu akan keluar. Empedu keluar bergabung menjadi misel. Misel ini baru bisa diserap di usus yang lebih bawah. Sementara si MCT, si minyak VCO ini nggak perlu gabungan dengan empedu. Dia bisa langsung diserap. Makanya tadi Pak Samsuri bilang, dia lebih bertenaga. Emang benar, karena penyerapannya cepat dan kita tahu sumber tenaga itu kecuali dari karbohidrat, gula, juga dari minyak. Cuma kalau minyak biasa panjang cerita. Ya, Dok. Kalau misalnya nih, kita kan sekarang lagi tren ya diet keto nih, Dok ya. Dan orang-orang ini yang diet keto itu lebih katanya itu kan dia lebih banyak mengkonsumsi minyak VCO ini, Dok. Itu apakah benar? Apa dia bisa menurunkan berat badan atau cuman mitos aja? Jadi gini, VCO untuk menurunkan berat badan itu bisa mitos, bisa fakta. Oh, bisa mitos, bisa fakta. Iya. Jadi fakta kalau dia mengurangi asupan makan. Jadi kenyang, Dok ya? Nah, bukan kenyang, dia energinya tetap ada. Anda kalau biasa makan misalnya sepiring munjung gitu penuh, terus sekarang dipangkas jadi setengah, kan sumber energinya dikurangin. Anda akan lemes. Diganti pakai si VCO. Kenapa? Karena penyediaan energinya cepat. Yang ada di VCO ini. Kecuali dia diserapnya cepat, kalau dia sudah masuk ke dalam darah, dia akan segera dikirim ke dalam sel. Nah, waktu dia mau masuk ke dalam sel, dia nggak perlu satu zat namanya karnitin untuk menggandeng minyak masuk ke dalam sel. Jadi dia bisa langsung nyelonong aja masuk. Nah, begitu dia masuk di inti sel di mitokondria, namanya tempat pembentukan energi, di situ langsung dibentuk jadi energi. Jadi ini fakta dan mitos juga bisa, Dok ya? Mitos kalau Anda tidak mengurangi makan, beranggapan si VCO ini dapat melangsingkan, menurunkan berat badan. Jadi tetap harus mengurangi asupan makan juga ya, Dok? Iya, teman-teman Dita ya. Rahasia cantiknya menggunakan minyak kelapa murni. Wah, tapi ini ada juga nih yang mengatakan ya bahwa minyak kelapa murni ini bisa untuk menurunkan resiko serangan jantung, Dok. Nah, itu fakta atau mitos? Itu fakta selama dia dietnya juga diatur. Diatur makan lemak yang jahatnya dikurangi. Seperti gorengan, santan. Gorengan enak dong, gimana dong? Itu mesti dikurangi. Kenapa saya bilang ini fakta? Karena dia akan membentuk HDL kolesterol. HDL kolesterol itu kolesterol baik, tukang sapunya kolesterol yang mau melekat di dinding pembuluh darah. Hasilnya apa? Pembuluh darahnya jadi bersih. Karena HDL-nya tinggi. Orang-orang yang mengkonsumsi VCO dalam waktu yang panjang, rutin, HDL kolesterolnya meningkat. Nah, kalau gitu lebih baik gimana nih, Dok? Kita mengkonsumsi untuk minyak kelapa murni ini tuh kapan? Atau berapa sendok jadi dalam gini, sehari? Berapa kali? Konsumsi minyak VCO ini, minyak kelapa murni ini, silakan waktunya mau pagi, mau siang, mau malam silakan. Tapi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, dia pembentuk tenaga. Jadi sebenarnya alangkah buat badan Anda enak sekali kalau Anda mau olahraga, Anda konsumsi. Oh, lebih baik tuh sebelum olahraga. Itu penambah energi ya? Iya, kan hasilnya ada lebih kandungan kerasa. apa sih, Dok, di dalam minyak kelapa ini yang dapat membangun energi kita itu tadi? Si minyaknya golongan yang rantainya sedang. Rumus kimianya minyak kan ada C gitu. Nah, ini rantai sedang. Rantai sedang ini yang tadi saya bilang, dia diserapnya cepat. Pada waktu dia nggak perlu bercampur dengan empedu.
Jadi waktu dia diserap cepat, dia langsung mau masuk ke dalam sel, nggak perlu lagi saat penuntunnya namanya karnitin. Dia bisa langsung masuk ya. ke dalam sel. Di dalam sel dibentuk menjadi energi. Itulah keunggulan utamanya. Ya. Dan saya juga pernah membaca, Dok, bahwa asam laurat dalam minyak kelapa murni ini bisa untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Betul sekali. Fakta, Dok, ya? Fakta. Oke, ternyata itu fakta. Kenapa, Dok, ya? bisa meningkatkan sistem imun tubuh nih? Karena sistem-sistem sel-sel imunitasnya menjadi lebih aktif. Dan itu kan dia juga butuh energi, sumber energi. Dari energi minyak kelapa ini dia jadi lebih aktif. Jadi artinya kita bagus. lebih bertenaga untuk melawan infeksi, Dok, ya? Ya, Wah, betul sekali. Berarti benar juga ya, karena kalau misalnya kita juga melihat kalau kelapanya sendiri juga katanya kalau kita kayak keracunan, kayak kita harus minum air kelapa muda, itu juga efek dari situnya? Lain. Oh, itu beda lagi. Lain. Jadi ini minyak kelapa padahal sama-sama kelapa, Dok? Kalau minyak kelapa kan diambil dari daging kelapanya, bukan air kelapanya. Kalau air kelapa itu tinggi elektrolitnya. Oke. Wah. Dan ada juga nih, Dok, yang mengatakan fakta atau mitos bahwa konsumsi minyak kelapa murni bisa mengatasi masalah pencernaan. Ini fakta atau Itu mitos? fakta atau mitos? Jadi gini, yang tadi kita minum minyak, Ya. masuklah minyak itu akan diserap. Si minyak kelapa murni ini penyerapannya lebih mudah, tapi pasti tidak 100% diserap. Ada minyak yang tetap turun ke usus besar. Nah, usus besarnya akan dilapisi oleh minyak. Nah, itu yang membuat buang airnya akan lebih enak. Tapi kalau kelebihan, ya bisa terjadi diare. Oh, jadi ini artinya fakta tapi tergantung porsinya, Dok? Iya, Oke. benar sekali. Nah, Dok, apa nih, Dok, tips yang dapat dibagikan pada pemirsa bagaimana untuk mendapatkan manfaat minyak kelapa murni? Ya, minyak kelapa ini bisa Anda minum langsung, bisa Anda dressing, disiramkan di Salad, makanan, salad atau dimakan. salad gitu, dan itu akan sangat berguna sekali buat apa? Pertama, penyedia energi. Kedua, untuk membentuk HDL kolesterol. Jadi akan sangat baik sekali. Misalnya seperti Haikal ini, dia mau olahraga, nge-gym. Nah, supaya lebih bertenaga sebelum nge-gym, minum dulu. Minum itu. Nggak boleh gitu, udah sekali, tadi udah sekali. Jangan baik-baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat program pelangsingan bagus. Karena apa? Karena dia akan memberikan energi sehingga orangnya nggak kelaparan. Mengurangi porsi makan, tapi dia tidak kelaparan, tidak lemas. Itu kuncinya juga. Baik, Dok, terima kasih untuk penjelasannya. Wah, sangat manfaat sekali ya.